Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang bagaimana menghitung pemusatan data dan ukuran letak secara manual, tidak menggunakan SPSS. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Kita akan membahas terkait tentang data tunggal, bagaimana sih cara perhitungan data tunggal dengan data berkelompok. Nah, di sini ada suatu kasus di mana seorang dosen di sebuah perguruan tinggi ingin mengetahui waktu belajar mahasiswa dalam mempersiapkan ujian online. Ia mengumpulkan data dalam jamnya dari 10 mahasiswa sebagai berikut. Dari 2 ada 2 jam, 2 jam, 3 jam dan seterusnya sampai 8. Nah, kita akan menghitung secara perhitungannya seperti apa: mean, median, modus, kuartil ketiga, desil ke-7 dan persentil ke-10 untuk data tersebut. Oke. Saya sudah mempersiapkan slide ini. Yang diketahui. Oke. Untuk yang diketahuinya di sini ada 10 mahasiswa dengan datanya, ya, datanya itu ada 2 jam, 2 jam, 3, 4, 4-nya ada 3, 5, 6 dan 7,8. Oke. Pertama saya akan menjelaskan apa sih simbol ini itu menandakan apa. Nah, pada posisi ini Bapak Ibu, X bar ini merupakan simbol dari mean atau rata-rata. X1 ini adalah simbol dari data pertama, data kedua, data ketiga, dan seterusnya sampai data yang ke XN. Nah, N ini adalah jumlah datanya ada berapa. Ini adalah X1-nya, ya Bapak Ibu. Ini data yang kedua, ini data yang ketiga, ini data yang keempat, ini data yang kelima, ini data yang ke-6, ini data yang ke-7, ini data yang ke-8, ini data yang ke-9, ini data yang ke-10, dan ini ada data yang ke-11. Artinya dari nilai ini bisa didapat bahwa nilai N-nya adalah nilainya 11 gitu. Karena ada 11 data. Ini data yang pertama ini adalah kita simbolkan dengan X1. Data yang kedua kita simbolkan dengan X2, data yang ketiga kita simbolkan dengan X3. Nah, sekarang bagaimana kita mencari mean? Nah, untuk mean rumusnya adalah ini, di mana rumusnya X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3. Karena di sini ada 11, maka di sini bisa kita tuliskan X4, X5 ditambah X6 ditambah X7 ditambah X8 ditambah X9 ditambah X10 dan ditambah data yang ke-11. Maka dibagi dengan data N. Nah, sekarang data ke-1 adalah 2 ditambah data yang kedua adalah 2 ditambah 3 ditambah data yang keempat adalah 4. 4-nya sebanyak 4 kali. Terus tambah 5 tambah 5 tambah 6 ditambah 7 ditambah 8. Maka kita bagi dengan N-nya, ini adalah N ya Bapak Ibu. Jadi ini N. N-nya adalah datanya ada 11, maka kita tinggal bagi 11. Oke, kita jumlahkan. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita buat triknya. Jadi ini adalah 10, ini adalah 10 juga. Jadi ini 10 juga. Tuh, jadi bisa kita tuliskan. Jadi ini 10 gitu. Dan ini adalah 10. Maka di sini ada datanya 1, 2, 3, 4, 5 ya Bapak Ibu. Jadi 50 per 11. Nah, 50 dibagi 11 kita hitung gitu. Didapat hasilnya adalah 5,54 gitu. Jadi ini rata-rata yang bisa digunakan. Nah, kalau nanti datanya itu adalah banyak, sebetulnya ini bisa kita gunakan trik. Triknya adalah ketika kita mau mencari rata-rata, maka kita bisa menggunakan pemanfaatan bentuk perkalian.
Jadi di sini karena 2-nya ada 2, jadi bisa kita tulis 2 kali 2 ditambah karena 3-nya ada 1, berarti kita 3 kali 1 ditambah karena 4-nya ada 3, maka boleh dituliskan 4 kali 3 ditambah karena 5-nya ada 2, bisa kita tuliskan 5 kali 2 ditambah 6 ya, ditambah 7 ditambah 8. Karena di situ cuma ada 1 angkanya. Kita tinggal bagi dengan angka n-nya adalah 11. Jadi kalau kita hitung di sini 4 ditambah 3 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 per 11. Maka hasilnya akan sama, yaitu 50 dibagi 11 sama dengan 5,54. Maka rata-ratanya bisa didapatkan hasilnya adalah 5,54. Median. Ingat, median itu adalah nilai titik tengah atau nilai data yang tengah gitu, nilai tengahnya. Nah, kalau nilai tengah, maka kita harus lihat nilai tengahnya seperti apa. Perhatikan data berikut. Nah, ini ada datanya ada 11 ya. Artinya kalau datanya ada 11, dia berupa nilai ganjil. Nah, untuk nilai ganjil ini sebetulnya bisa kita hitung secara logikanya bahwa kalau kita lihat di sini, berarti kalau dia 11, maka datanya itu ada 5 data tengah-tengah, terus 5 data juga gitu. Nah, sehingga 5 data ini dengan data ini berjumlah jadi 11 data. Nah, maka datanya itu ada di tengah-tengah antara 5 data dengan 5 data ini. Nah, di manakah 5 data ini? Maka kita bisa hitung sebetulnya, berarti ini 5 datanya, berarti nilainya sampai data yang kelima ke sini. Itu. Artinya ini datanya 5 data dan ini juga 5 data. Maka nilai tengah-tengahnya ada di bagian ini. Ini nilai mediannya. Artinya nilai median itu ada di data data ke-6. Jadi median itu ada di data ke-6. Ke-6 yaitu X6 sama dengan datanya ada di angka 4 sehingga mediannya ada angka 4 gitu. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung modus? Nah, untuk menghitung modus, maka kita harus, jadi modus ini adalah nilai yang paling banyak muncul. Tuh. Jadi ya 2-nya ada 2, 3-nya ada 1, 4-nya ada 3, 5-nya ada 2, 6-nya ada 1, 7-nya ada 1, dan 8-nya ada 1. Artinya nilai yang paling banyak adalah nilai 4 karena nilai 4 ini adalah munculnya paling banyak. Maka nilai modusnya adalah nilainya 4 gitu. Karena dia muncul sebanyak 3 kali, lebih banyak dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain. Nah, begitu ya untuk menghitung median dan modus. Menjelaskan bagaimana perhitungan dengan menghitung bagaimana menghitung suatu kuartil, bagaimana kita menghitung desil, dan bagaimana kita menghitung persentil. Untuk rumusnya kita bisa mencari letaknya terlebih dahulu terkait tentang data keberapa yang termasuk dari kuartil 3 dan yang termasuk desil ke-7 dan termasuk desil persentil yang ke-10. Artinya bahwa untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus ini untuk kuartil, ini untuk desil ya rumusnya, dan ini untuk persentil. Nah, bagaimana perhitungannya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus yang sudah ada di atas ini. Nah, untuk yang pertama kita coba untuk menghitung kuartil dari kuartil ketiga. Oke, untuk kuartil ketiga kita bisa tulis dengan QI rumusnya itu data ke I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 4. Oke, untuk pertama kita mau mencari Q3. Artinya kita bisa mencari data ke ya, I-nya itu adalah karena kita mencari kuartil 3, maka di sini 3 dalam kurung N-nya itu adalah 11 ya setelah perhitungan sebelumnya, yaitu jadi 11 ditambah atau banyak datanya, yaitu di sini angkanya 1/4. Maka di sini tinggal data ke 3, 11 tambah 1 jadi 12/4.
sehingga hasilnya data ke. Oke, kita lihat di sini kita bagi dulu 12 bagi 4 hasilnya 3 kali 3 jadi 9. Maka data untuk kuartil ketiga itu ada di data ke-9 dengan simbol yang ini X9, sehingga untuk kuartil 3 itu bernilai 6. Itu untuk kuartil. Nah, sekarang bagaimana kita mencari desil? Nah, untuk desil kita coba untuk menghitung desil ke-7. Oke, untuk desil ke-7 kita bisa menggunakan rumus yang ada di sini, yaitu DI sama dengan data ke. Oke, kita coba untuk bagi 2 dulu biar nanti cukup halamannya. Ini data ke I dalam kurung N ditambah 1 rumusnya, karena kita dibagi 10 bagian maka kita bagi 10. Nah, kita mencari desil yang ke-7 sehingga kita bisa mencari data ke I-nya, karena kita mau mencari data ke-7 maka kita 7 di sini, N-nya 11 ya. Di sini ada 11 ditambah 1 per 10. Sehingga kita bisa hitung data ke 7 dalam kurung 12 per 10. Nah, berarti di sini data ke 7-nya berarti 7 kali 12 84 ya, jadi 84 per 10. Sehingga didapatkan data ke, berarti ini kalau dibagi hasilnya adalah 8,4. Nah, karena bahwa datanya itu tidak pas. Kenapa? Karena bentuknya bentuk desimal, yaitu 8,4. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Sebetulnya ini 8,4 itu sama aja dengan 8 ditambah 0,4. Artinya apa? Artinya bahwa ini itu data ke-8 tapi lebih 4/10-nya gitu. Jadi kalau kita ilustrasikan bentuk yang ada di sini, jadi nanti ada data yang ke-8 gitu ya. Ini data yang ke-8 dan ini data yang ke-9. Tapi bukan pas di angka 8-nya, tapi lebih dari data yang ke-8, yaitu 4/10-nya dari antara X8 dengan X9 gitu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Untuk desil 7 ini bisa kita tulis data ke-8, tapi bukan berarti dia data pas di angka 8, maka kita jumlahkan dengan nilai dari lebihnya, yaitu 0,4. Karena 4/10-nya dari 8/9, maka kita bisa hitung dengan X ya. Data yang setelah angka 8-nya yaitu 9, kita kurangi dengan data yang X8-nya. Jadi di sini X8. Jadi data yang setelahnya dikurangi dengan data yang ke-8-nya gitu. Sehingga kita bisa hitung, karena data yang ke-8 itu adalah 5, maka bisa kita hitung 5 ditambah 0,4 dalam kurung, karena data yang ke-9-nya itu adalah 6, maka di sini 6 dikurangi data ke-8-nya adalah 5, sehingga hasilnya jadi 5. Jadi kalau kita hitung berarti 5 ditambah 0,4 dikalikan 1, sehingga hasilnya jadi 5 ditambah 0,4, maka hasilnya adalah 5,4. Maka desil yang ke-7 itu ada pada data nilai 5,4. Tuh. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung dengan cara yang sama menggunakan bentuk persentil. Ke 10. Nah, artinya sebetulnya ini langkahnya sama kayak desil gitu ya, desil ke-7. Maka kalau kita mau hitung, berarti persentil I itu bisa kita hitung menggunakan data ke I dalam kurung N ditambah 1 per 100. Kenapa 100? Karena dibagi 100 bagian. Maka kita bisa hitung, karena kita mau mencari P10, maka data ke I-nya berarti 10, karena kita mau mencari data yang ke-10. N-nya berarti banyaknya data, yaitu 11 ditambah 1 per 100. Maka dari sini data ke yang ininya berarti 10 dalam kurung dikali 12 per 100. Terus selanjutnya data ke kurangi, berarti ini kita hitung jadi 120 per 100.
Maka kalau kita hitung ini ada di data ke 120 bagi 100 itu hasilnya adalah 1,2. Nah, dilihat dari bentuk ini dia juga tidak pas, yaitu 1,2. Maka untuk mencari nilai persentil 10 adalah data ke ini ya. Yang pertama yaitu data ke pertama ditambah sisanya atau bukan sisa, tambahannya. Ini kan sama aja dengan 1 ditambah 0,2. Sehingga di sini tinggal 0,2 dalam kurung. Nah, datanya kan data yang pertama di sini. Berarti datanya dari X2-nya. Sehingga hasilnya jadi nanti X2 dikurangi X1. X2 dikurangi X1-nya. Sehingga hasilnya jadi X1 tambah 0,2 dalam kurung X2-nya. 2 dikurangi X1-nya adalah 2. Sehingga hasilnya jadi, mohon maaf, X1-nya berarti ini kita bisa tulis menjadi 2 ya. Berarti saya 2 ditambah 0,2 dikali 0. Sehingga hasilnya jadi 2 ditambah 0. Sehingga hasilnya jadi 2. Jadi untuk persentil 10 itu didapat nilainya 2. Begitu. Oke. Jadi sudah didapat bahwa Q3 itu adalah 6, untuk D7 itu 5,4 dan P10 adalah 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang bagaimana perhitungan mean, median, modus, kuartil, desil ke-7 sama persentil dalam data berkelompok. Oke, di sini ada suatu kasus di mana kasusnya yang pertama seorang peneliti pendidikan ingin mengetahui distribusi nilai ujian statistik mahasiswa semester 4. Data yang dikumpulkan dari 40 mahasiswa ditampilkan dalam tabel berikut. Nah, ini tabelnya ya, ada nilai dengan frekuensinya, artinya bahwa dari nilai 50 sampai 59 ada 5 data, 60 sampai 69 ada 8 data, 70 sampai 79 ada 12 data, 80 sampai 89 ada 10 data, dan 90 sampai 99 ada 5 data. Nah, kita akan menentukan meannya seperti apa, median, modus, kuartil ke-7, desil ke-7, dan persentil ke-10 untuk data yang ada di atas. Oke. Di slide selanjutnya saya sudah mengcopy paste dari tabel tersebut karena tabelnya sudah ada. Di sini ada rumus dari mean. Jadi ini kita mau mencari nilai meannya. Rumusnya adalah sigma I, yaitu sama dengan mulai dari angka 1 sampai nilai n, di mana ini adalah sigma dari XI kali FI. Artinya apa? Sigma ini adalah simbol untuk jumlah hasil dari perkalian XI dengan FI ya. Nah, yang ini yang di bawah adalah sigma ya terhadap FI-nya. Artinya datanya dari 1 sampai jumlah datanya ada berapa, kita jumlahkan nilai dari frekuensi I-nya itu sendiri. Kayak lebih jelasnya saya akan menjelaskan secara langsung dalam bentuk perhitungan. Nah, dalam bentuk ini karena ada XI dan FI, maka kita harus menghitung dulu XI sama FI-nya. XI itu apa? Kalau data yang berkelompok bahwa XI ini adalah nilai tengah data ke I gitu ya, data kelas ke I. Jadi kalau data kelas ke I itu F-nya, kalau FI-nya ini adalah frekuensinya. Di sini karena dalam rumusnya itu FI ini adalah frekuensi. Nah, kita lihat tabel yang sudah ada di atas. Maka dilihat dari rumusnya, XI ini belum didapat nilainya. Maka kita harus nyari dulu apa itu XI-nya. Berapa nilai XI setiap kelasnya. Nah, bisa kita perpanjang menggunakan bentuk tabel yang ada di atas. Jadi kita tuliskan di sini XI-nya. Jadi kalau kita hitung berarti di sini XI
Ini adalah XI-nya. Nah, begitu. Jadi bagaimana kita cara menghitung nilai tengah dari 50 sampai 59? Maka perhitungannya sama. Jadi sama dengan kita mau menghitung menggunakan data tunggal. Jadi kalau kita tulis 50 51 maaf. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Nah, artinya apa? Kita coba untuk menghitung bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya di sini panjang kelasnya ada 10. Nah, bagaimana cara menghitung median? Sama kita menghitung dalam bentuk data tunggal, gitu ya. Kita mencari nilai tengah-tengahnya. Secara logikanya kalau datanya ada 10 berarti ada 5 data pertama, terus yang keduanya ada 5 data juga gitu. Nilai tengah-tengahnya ada di antara gitu. Nah, kita lihat di sini 50 sampai ini kita hitung 1 2 3 4 5. Berarti sampai 54 ini ada 5 data. Terus dari 55 sampai 59 ada 5 data. Artinya tengah-tengahnya itu ada di data ini gitu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Tinggal 54 ditambah 55 kita bagi 2. Oke, 54 ditambah 55 itu sama aja dengan 109. Kita bagi 2. Sehingga hasilnya jadi 54,5. Oke. Maka data tengah yang ini adalah 54,5. Nah, bagaimana kita menghitung nilai yang ada di sini? Sama, itu ya. Tapi bisa langsung karena datanya panjang kelasnya 10, maka nanti 54,5 kita tambahkan 10, hasilnya jadi 64,5. Jadi untuk data yang kedua yaitu 64,5. Dan nanti untuk yang ke bawahnya kita tambahkan 10 lagi sehingga hasilnya jadi 74,5. Ini juga sama, kita tambahkan 10 yaitu 84,5. Yang ini juga sama jadi 94,5. Jadi kalau kita hitung nilai titik tengahnya seperti ini. Oke, kita hapus dulu dari hasil perhitungannya. Oke, selanjutnya kita lihat di rumusnya. Rumusnya ini adalah kita lihat rumusnya. Di rumusnya adalah ada sigma XI kali FI. XI-nya sudah ada. Kita didapatkan nilai yang ada di sini. Nah, XI kali FI-nya belum ada karena kan data XI kita kalikan dengan data FI. Artinya nanti XI si nilai titik tengahnya kita harus kalikan dengan nilai 5 terlebih dahulu. Sehingga kita tambahkan tabel di sini terkait tentang XI kali FI. Nah, di sini. Maka bisa kita dapat datanya. Nah, kita kalikan 5 kita kalikan dengan 54,5. Maka menghasilkan kan 272,5. Sekarang 8 kita kalikan dengan 64,5 kan 516. 472,5. Oke. Sudah didapat hasil dari X1 kali F1. Karena ini adalah sigma, maka kita harus jumlahkan dari X1 kali F1-nya. Sehingga di sini kita tambahkan kolom bentuk jumlah. Oke. Nah, kita lihat jumlahnya. Sigma dari FI kali XI, XI kali FI. Oke, sigmanya adalah berarti jumlahnya. Maka kita jumlahkan nilai ini, kita tambahkan secara keseluruhannya. Maka hasilnya adalah 3000. Oke, dibagi dengan jumlah dari frekuensinya. Nah, di sini sigma dari FI-nya. Artinya kita harus menjumlahkan dari frekuensinya berapa. Maka jumlahnya adalah 40. Maka dari data ini kita bisa mencari yang namanya rata-rata. Sehingga rata-rata itu
rumusnya adalah sigma dari I sama dengan 1N, yaitu XI kali FI per jumlah dari I sama dengan 1 sampai N kali FI. Sehingga menghasilkan jumlahnya adalah 3000 dibagi dengan 40. Maka menghasilkan 75. Maka didapatlah bahwa rata-ratanya adalah 75 untuk data yang ada di sini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan mencari yang namanya nilai median pada data berkelompok. Nah, untuk median itu sangat berbeda ketika kita mau menghitung median pada data tunggal. Nah, data berkelompok ini kita harus tahu rumus dari nilai median. Nah, rumusnya adalah median sama dengan TB ditambah dengan kurung 1/2N dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi I-nya per P-nya, yaitu panjang kelas. Nah, bagaimana kita cara menghitung nilai median? Nah, cara menghitung nilai median berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Artinya kita harus mencari dulu kelas median itu ada di data yang kemana atau di kelas yang mana. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya tinggal kita nilai dari ini. Oke, kita cari dulu 1/2N. Jadi kalau kita lihat, berarti kita harus mencari data keberapa untuk kelas median. Sehingga datanya bisa dicari dengan data keberapa, yaitu kita mencari dengan data yang 1/2N ini. Sehingga data ke 1/2 dalam kurung N-nya berarti 40. Sehingga hasilnya di sini datanya berarti data ke 1/2. Artinya 1/2 dari 40 itu adalah 20. Sehingga kalau kita bisa dituliskan menjadi nilai 20. Artinya bahwa kelas median itu ada data yang ke-20. Maka bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya kita lihat di sini. Data yang pertama, kelas yang pertama itu frekuensinya ada 5. Artinya datanya cuma sampai 5. Nah, untuk frekuensi yang kedua berjumlah 8. Maka kalau kita jumlahkan dengan 5 menghasilkan nilai 12. Artinya baru 13, maaf. Nah, baru sampai ke data yang ke-13 gitu. Belum sampai data yang ke-20. Maka kita jumlahkan kembali dengan yang di bawahnya, yaitu 13 kita jumlahkan dengan 12. Artinya 13 ditambahkan dengan 12 hasilnya 25. Artinya data median ini atau data yang ke-20 ini ada pada data yang ke-12, yaitu yang frekuensinya 12. Maka karena data ke-20 itu ada pada frekuensi yang ke-12, sehingga nilai data kelas mediannya adalah ada di data kelas yang ketiga di sini. Ini namanya kelas median. Jadi kegunaannya apa untuk kelas median? Maka nilai-nilai yang kita akan hitung pada nilai mediannya, kita menggunakan data-data yang ada pada kelas yang ketiga, yaitu pada angka 70 sampai 79 dengan frekuensinya adalah 12. Nah, untuk menghitungnya, yang pertama kita harus menghitung TB-nya. TB itu apa? TB itu adalah tepi bawah kelas median. Artinya bahwa di sini untuk menghitung tepi bawahnya, kita bisa menghitung dengan cara batas bawah dikurangi dengan 0,5. Itu. Kalau angkanya dia berupa bilangan bilangan bulat. Sehingga batas bawah yang mana? Batas bawah itu kita lihat pada kelas yang ini 70 sampai 79. Nah, kelas batas bawah itu ada di angka 70, batas bawahnya. Nah, kalau 79 ini adalah batas atas. Nah, untuk batas bawah adalah 70. Maka hasilnya di sini pada kelas ketiga batas bawahnya adalah 70, kita kurangi 0,5. Maka menghasilkan adalah 69,5. Gitu. Nah, ini untuk tepi bawah.
Nah, bagaimana kita menghitung untuk frekuensi FK-nya? FK itu adalah frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatifnya bisa kita hitung ya. Itu adalah dengan menjumlahkan nilai kelas sebelumnya. Nah, di sini datanya untuk 12 ini data sebelumnya ada di frekuensi 8 sama 5. Sehingga kita bisa hitung dengan frekuensi ke 1 ditambahkan dengan frekuensi yang kedua. Maaf. Oke. Nah, hasilnya adalah frekuensi satunya adalah 5 ditambah 8 sama dengan 13 gitu. Itu frekuensi kumulatif. Nah, bagaimana untuk frekuensi I-nya? Nah, untuk frekuensi I-nya bisa kita hitung dengan mencari, ini frekuensi I itu adalah frekuensi kelas median. Dalam hal ini di angka 12 sehingga nilai frekuensinya FI-nya adalah 12. Nah, P-nya itu adalah panjang kelas. Nah, panjang kelas ini bisa dihitung, kita hitung dari 70 sampai 79. Nah, kalau kita hitung berarti 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79. Maaf. Panjang kelas bisa dihitung dari 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 76, 77. Panjang kelas bisa dihitung dari 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Berarti ada 10 nilainya. Atau bisa dihitung dengan 79 kita kurangi dengan 70 ya, hasilnya jadi 9 ditambah 1. Kenapa tambah 1? Karena biar 70-nya kehitung. Jadi kalau ditambahkan berarti hasilnya jadi 10. Jadi bisa juga perhitungannya seperti itu. Oke. Sudah didapatlah nilai-nilainya, maka kita tinggal masukin angka-angkanya pada nilai yang ada di sini. Untuk TB-nya itu adalah 69,5 ditambah dalam kurung 1 per N-nya. Berarti 1 per 2 kali 40 dikurangi frekuensi kumulatifnya adalah 10 per frekuensi kumulatifnya adalah 13 per frekuensi kelas mediannya adalah 12 dalam kurung kalikan dengan panjang kelas yaitu 10. Sehingga saya di sini 69,5 ditambah dalam kurung ini kita setengahnya dari 40 atau 1 per 2 kali 40 hasilnya 20 dikurangi 13 per 12 dalam kurung kali 10. Maka di sini 69,5 ditambah 20 kurangi 13 adalah 7, jadi 7 per 12 dalam kurung kali 10. Maka saya jadi 69,5 tambah 70 per 12. Maka di sini 69,5 ditambahkan dengan hasilnya adalah 5,83. Maka kalau kita jumlahkan hasilnya 75,33. Nah, ini adalah median ya. Jadi didapat bahwa nilai median itu adalah ini. Nah, bagaimana kalau kita mencari yang namanya modus? Oke, kita mencari nilai modus. Modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Oke, kita hapus dulu nilai yang di atasnya biar lebih mudah.
Selanjutnya kita akan mencari modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Artinya nilai yang sering muncul pada nilai modus ini berbeda cara perhitungannya dengan mencari modus data tunggal. Maka ini sama dengan median, kita harus hafal rumusnya. Untuk nilai modus ini bisa kita hitung dengan TB ditambah dalam kurung DI D1 per D1 tambah D2 dalam kurung kita kalikan dengan panjang kelas. Oke. Nah, langkah yang pertama sama, kita harus mencari dulu kelas modusnya di mana. Nah, cara menghitungnya kita lihat aja frekuensinya. Frekuensi yang paling banyak itu di bagian mana? Frekuensinya ada 5, 8, 12, 10 dengan 5. Nah, untuk mencari frekuensi kelas modus, maka kita cari nilai yang paling besar. Nah, paling besar itu ada di angka 12, sehingga kelas modus itu ada di frekuensi yang nilainya di 12. Sehingga kalau kita tandai bahwa kelas modusnya itu ada pada data kelas 3 kembali. Nah, ini namanya kelas modus. Oke. Nah, nanti untuk menghitungnya berarti sama, kita menggunakan nilai yang ada di sana. Nah, langkah yang pertama kita harus menghitung dulu TB-nya. TB ini adalah tepi bawah kelas modusnya. Artinya ini kita cari dengan batas bawah dikurangi dengan 0,5. Nah, batas bawahnya dilihat dari sini adalah nilainya 70 dikurangi 0,5. Sehingga menghasilkan 69,5. Nah, selanjutnya D1. Untuk D1 itu bisa dihitung dengan frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Oke, frekuensi kelas modus ada di angka 12, kita kurangi dengan kelas sebelumnya yaitu 8. Maka hasilnya adalah 4. Nah, selanjutnya kita menghitung D2. Untuk D2 sama, yaitu frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas setelahnya. Selanjutnya kita mencari D2. Jadi D2 sebetulnya hampir sama dengan D1, tapi dihitungnya menggunakan pengurangan frekuensi setelahnya. Jadi di sini frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelahnya. Itu frekuensi kelas modusnya 12 dikurangi dengan setelahnya adalah 10. Sehingga kalau dihasilkan menjadi nilainya 2. Nah, selanjutnya untuk panjang kelas P-nya itu adalah kita sudah hitung tadi, yaitu adalah 10. Sehingga kita tinggal masukkan ke rumusnya. Untuk TB-nya yaitu 69,5 ditambah D1-nya adalah 4 per D1-nya 4 ditambah D2-nya adalah 2. Dibagi panjang kelasnya adalah 10. Sehingga saya di sini 69,5 ditambah dalam kurung 4 per 6 dalam kurung kali 10. Oke, sehingga saya jadi 69,5 ditambah 40 per 6. Maka menghasilkan 69,5 ditambah 6,67. Maka menghasilkan 76,167. Nah, di sini inilah nilai dari modusnya. Selanjutnya kita akan mencari kuartil 3, desil 7 sama persentil 10 gitu.
Nah, kita mulai dari kuartil terlebih dahulu. Kita akan mencari kuartil ketiga. Bagaimana cara menghitungnya? Pada dasarnya kita menghitungnya itu sama langkahnya dengan nilai median. Jadi untuk perhitungan kuartil ketiga ini sebetulnya cara penyelesaiannya atau cara perhitungannya sama dengan kelas median. Maka kalau kita menghitung kuartil 3, maka rumusnya adalah QI sama dengan ya, TB-nya ditambah dalam kurung I per 4N itu dikurangi dengan frekuensi kumulatif per FI-nya. Itu dalam kurung kalikan dengan panjang kelasnya. Maka untuk TB-nya kita hitung. Maka langkah yang pertama kita harus menghitung terlebih dahulu data ke ininya dulu. Maka untuk mencari nilai dari kelas QI itu bisa dicari data ke I per 4N. Karena kita mau mencari Q3, berarti untuk data ke-nya berarti I-nya 3 per 4 N-nya kalau kita jumlahkan ini adalah jumlahnya 40. Bisa hitung, berarti di sini 40. Maka ini bisa didapatkan data ke-30 jadinya. Oke, untuk Q3-nya ada di data yang ke-30. Maka langkahnya sama, kita hitung dari atas. 5 tambah 8 itu 13, tambah 12 itu berarti 25, tambah 10. Nah, tambah 10 berarti 35. Artinya data ke-30 itu ada pada data ke yang frekuensinya 10, yaitu data di kelas ke-4. Oke, kita tandai. Ini tandanya. Ini adalah kelas kuartil 3. Oke. Nah, artinya nanti data-datanya kita akan menghitungnya dari data ini. Nah, sekarang untuk mencari TB-nya itu tadi ya, ini adalah tepi bawah. Oke, kelas kuartil 3. Maka untuk kita hitung berarti sama aja dengan batas bawahnya dikurangi dengan 0,5. Batas bawahnya ada di angka 80 dikurangi 0,5 sehingga hasilnya jadi 79,5. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke sini. Yaitu TB-nya berarti 79,5 ditambah I-nya berarti 3 per 4, N-nya adalah 40 datanya, dikurangi frekuensi kumulatif. Artinya frekuensi kumulatif kita jumlahkan nilai yang frekuensi sebelumnya. Artinya nanti 12 kita tambahkan 8 berarti 20, 20 kita tambahkan 5 sehingga menghasilkan 25. Jadi frekuensi kumulatifnya 25 per frekuensi pada kelas kuartilnya yaitu adalah 10 kalikan dengan P-nya tadi kita hitung adalah 10. Sehingga saya jadi 79,5 ditambah dalam kurung yang ini kita kita hitung menjadi hasilnya 30 kurangi 25 per 10 kalikan 10. Maka hasilnya adalah 79,5 ditambah 5 per 10 kali 10 sehingga hasilnya jadi 79,5 ditambah yang ini kita bagi jadi hasilnya jadi 5. Maka kalau kita jumlahkan ini menjadi 84,5. Artinya kuartil 3 ya ini kuartil 3 itu mendapatkan nilai 84,5. Untuk menghitung desil 3, desil 7 dan persentil
persentil 10, maka coba untuk kerjakan sebagai latihan. Oke, terima kasih. Itu adalah penjelasan terkait tentang bagaimana perhitungan dari pemusatan data dan ukuran letak, baik data tunggal ataupun data berkelompok. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.